Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam saya ucapkan bagi kita semua, salam dalam kasih Tuhan, kiranya damai dan sukacita Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kita. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai hari ini. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau berfirman bagi setiap kami. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin disegarkan kembali Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita malam hari ini untuk kita boleh datang bersama-sama duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Sekalipun mungkin kita ibadah hanya di rumah terbatas dengan segala sesuatu, tetapi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau datang kepada Tuhan, persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu untuk fokuskan hatimu kepada Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan, ajak seluruh keluarga kita untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena waktu Tuhan itu sudah semakin singkat adanya. Apabila sudah datang waktunya, kita mau menjumpai Tuhan sudah tidak bisa lagi. Jadi selama masih ada waktu, pergunakan waktu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan hidupmu, berikan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan saya beri judul Iman Seorang Wanita. Ayat pembacaan kita terambil di Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikianlah pembacaan kita. Malam hari ini kita akan belajar tentang iman. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukankah karena iman kita mengerti, kita percaya bahwa dunia itu dijadikan oleh karena firman Tuhan? Karena iman, Habel mempersembahkan korbannya yang kepada Tuhan yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman juga kita melihat Henok terangkat supaya ia tidak mengalami yang namanya kematian. Karena iman kita melihat Nuh sesuai dengan petunjuk Tuhan.
ia membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman, Abraham dengan taat pergi meninggalkan tempat kelahirannya menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah beberapa tokoh iman yang kita lihat. Tetapi malam hari ini kita akan belajar salah satu tokoh iman yang dicatat di Alkitab, yaitu seorang perempuan. Mungkin namanya tidak disebutkan di kitab ini, tetapi kisahnya ini cukup menarik buat saya karena itu dituliskan di beberapa kitab. Bapak Ibu boleh baca di kitab Matius, di Markus, Lukas, itu menceritakan kisah tentang perempuan ini. Di ayat yang ke-25 di situ dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Waktu yang cukup lama menurut saya. Karena apa? Karena bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, atau bukan setahun, tetapi 12 tahun perempuan ini mengalami pendarahan. Bayangkan, kita bisa lihat, kita bisa membayangkan kondisi perempuan ini pada saat itu. Dengan tubuh yang lemah, dengan tidak berdaya. Tetapi kita boleh melihat bahwa kasih Tuhan itu dicurahkan bagi perempuan ini. Secara logika mungkin itu mustahil perempuan ini bisa sembuh, perempuan ini bisa hidup. Karena menurut yang saya alami sebagai seorang perempuan yang normal, setiap datang bulan itu paling lama itu cuma seminggu kita mengalami pendarahan. Itu pun sudah banyak yang mengeluh termasuk saya pernah mengalami seperti itu. Kalau saya mengingat kembali penderitaan perempuan ini sangat luar biasa, sangat kuat perempuan ini. Tidak hanya sampai di situ, kita lihat secara bermasyarakat pada zaman dulu tidak hanya orang yang kena kusta yang dikatakan najis, tetapi orang yang mengeluarkan lelehan darah itu juga dianggap najis. Bapak Ibu boleh baca di kitab Imamat pasal yang ke-15. Di situ dijelaskan bagaimana penderitaan perempuan itu. Perempuan yang mengeluarkan lelehan darah. Sesuatu yang menyentuh perempuan itu akan dianggap najis. Bahkan perempuan itu menyentuh sesuatu pun itu akan dianggap najis. Jadi seorang yang tertolak, seorang yang tidak dianggap, seorang yang tidak berdaya, itu terjadi dalam diri perempuan ini. Tapi luar biasanya yang menarik perhatian saya karena apa? Karena di tengah-tengah orang yang banyak pada saat itu yang sedang berdesak-desakan ingin berjumpa dengan Yesus, hanya perempuan ini yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Di antara begitu banyak orang, Tuhan memilih dia untuk masuk dalam rencana Tuhan. Apakah ini kebetulan? Saya percaya ini bukan kebetulan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu masuk dalam bagian dan rencana Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami masalah persoalan dalam hidupnya. Sama seperti perempuan ini. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Semakin banyak masalah persoalan yang kita alami dalam hidup kita, semakin membuat kita itu dekat dengan Tuhan, semakin membuat hidup kita itu melekat dengan Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa masalah persoalan yang datang dalam hidup kita itu akan membuat kita semakin lemah atau kita semakin menjauh daripada Tuhan. Kita belajar nanti seperti perempuan ini. Sebagai orang pilihan Tuhan, dia akan tampil, kita akan semakin kuat dan akan tampil sebagai seorang pemenang. Ingat cerita tentang Yusuf. Yusuf juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dari 12 orang bersaudara, Yusuf dipilih Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan, untuk mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Apakah Yusuf tidak mengalami masalah? Yusuf juga mengalami banyak masalah. Dia dibenci saudaranya, saudaranya iri terhadap Yusuf. Saudaranya merencanakan pembunuhan terhadap Yusuf. Karena tidak sempat dibunuh, akhirnya Yusuf dijual. Yusuf dijual di Mesir sebagai budak. Bukan enak hidup Yusuf. Ketika dia masuk ke rumah Potifar, dia menjadi budak di sana. Istri Potifar itu memfitnah Yusuf. Karena apa? Karena dia menginginkan Yusuf. Tetapi Yusuf tidak melakukan apa yang diinginkan oleh istri Potifar.
sehingga dia difitnah, akhirnya Yusuf dipenjara. Begitu banyak masalah persoalan yang Yusuf hadapi saat itu. Tetapi apakah Yusuf lari dari masalahnya? Tidak. Justru semakin masalah yang Yusuf hadapi, Yusuf semakin mendekat kepada Tuhan. Karakter Yusuf semakin dibentuk. Dan kita lihat akhir daripada cerita Yusuf. Yusuf diangkat oleh Firaun untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Dan kita lihat, kita baca di firman Tuhan, Yusuf, di akhir hidup Yusuf, Yusuflah yang memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Jadi semuanya ada endingnya. Endingnya itu baik. Kita lihat lagi contoh Daud. Daud juga adalah orang yang dipilih Tuhan. Apakah Daud juga tidak mengalami masalah? Daud pun juga banyak mengalami masalah. Masalah apa yang dihadapi Daud? Salah satunya adalah dia sendiri ingin dibunuh oleh anaknya. Cukup berat. Yang menjadi pertanyaan saya malam hari ini, apa yang menjadi masalah persoalan Bapak Ibu? Apakah persoalan Bapak Ibu seberat yang dialami perempuan ini? Mungkin kita tidak sama dengan perempuan ini. Persoalan kita bukan sakit penyakit. Mungkin persoalan kita tentang masalah ekonomi. Karena banyak hari-hari ini kita lihat, kita mendengar orang berkata susah mencari pekerjaan, untuk mencari sepiring nasi saja susah. Tetapi malam hari ini kita mau belajar seperti firman Tuhan. Jangan pernah kita lari dari setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Apapun kondisi kita saat ini, percayalah, masalah itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Masalah itu akan membuat kita melihat kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan langsung buru-buru kita mengeluh ketika kita menghadapi masalah. Tetapi mari kita jalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Di ayat yang ke-26, ayat selanjutnya di situ dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi perempuan ini melakukan usaha supaya dia bisa sembuh. Dia sudah mencoba berobat ke berbagai tabib, kata firman Tuhan. Tetapi dia tidak kunjung sembuh, malah keadaannya semakin memburuk. Tidak hanya itu, hartanya pun habis. Bukankah kadang kita seperti perempuan ini? Kita sudah berusaha mencari pertolongan, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Ataupun mungkin ketika kita sakit, kita berusaha untuk supaya kita bisa sembuh. Tetapi kita belajar lewat perempuan ini. Karena setiap masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu tidak pernah sama. Pergumulan yang kita hadapi, pergumulan saya, pergumulan Bapak Ibu itu belum tentu sama. Karena Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Sampai di mana kemampuan kita untuk bisa menanggung setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Karena terkadang Tuhan izinkan kita bisa melewati semuanya itu supaya kita bisa melihat campur tangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan kalau kita tidak melewati yang namanya persoalan dalam hidup kita. Dengan adanya persoalan, dengan adanya masalah dalam hidup kita, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Dia setia dengan setiap janji-janjinya. Dia tidak pernah mengingkari. Kalau dia berkata dia menolong, dia pasti menolong setiap kita. Beda dengan manusia. Kalau manusia berkata hari ini A, besok bisa B. Kalau hari ini manusia berjanji, besok dia bisa melupakan setiap janji-janjinya. Tetapi beda dengan Allah kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia dengan janji-janjinya. Jadi jangan pernah kita menjauhkan diri dari Allah.
karena adanya masalah dalam hidup kita. Dalam kondisi terpuruk pun kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja ketika kita dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang membuat wanita ini bisa mengalami masalah persoalan? Jadi apa yang membuat wanita ini bisa mengalami mujizat seketika itu juga dalam hidupnya? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama saya catat di sini, kita bisa baca di ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi apa yang dilakukan perempuan ini untuk bisa menerima kesembuhan seketika itu juga? Yang pertama yang dilakukan perempuan ini adalah mendekat kepada Yesus. Sekalipun mungkin dia hanya mendengar berita-berita tentang Yesus, bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup menolong. Berita-berita itu membangkitkan imannya di hadapan Tuhan. Sehingga dia melangkah. Dia berjalan menerobos setiap tantangan yang ada di depannya. Yang menjadi pertanyaan saya malam hari ini, berita-berita apa yang Bapak Ibu dengar saat-saat ini? Kalau berita yang kita dengar hanya akan melemahkan iman kita di hadapan Tuhan, lebih bagus jangan kita dengar. Masih banyak berita-berita yang pantas kita dengar. Contoh, kalau kita membuka YouTube, mungkin di YouTube masih banyak khotbah-khotbah, beribu-ribu khotbah yang kita bisa dengarkan, beribu-ribu pujian yang kita bisa dengarkan. Kita mungkin baca renungan-renungan, itu yang akan membuat iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Daripada kita membaca berita-berita atau mendengar berita-berita yang melemahkan iman kita. Tahun lalu saya masih ingat ketika virus corona melanda bangsa kita. Tiap hari berita-berita yang kita dengar di televisi itu hanya berita-berita tentang kematian, tentang corona. Ya puji Tuhan, hari ini sudah mulai berkurang. Tetapi pagi hari kemarin saya mendengar ada satu berita yang cukup membuat saya miris, karena seorang anak di usia muda itu meninggal. Karena apa? Karena kecanduan gadget, kecanduan game online. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan. Untuk mendengarkan hal-hal yang lebih baik, yang membangun iman kita di hadapan Tuhan. Yang menguatkan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena anak melihat kalau kita sebagai orang tua, kita hidup dekat dengan Tuhan, anak kita pun akan mencontoh apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita sebagai orang tua pun dalam kehidupan sehari-hari kita mengikut Tuhan ogah-ogahan, waktunya ibadah kita sepelekan, ya kita anggap ya besok baru masih ada waktu besok untuk kita ibadah. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Bapak Gembala pernah menyampaikan bahwa hari ini kita ibadah itu kita bersyukur, karena belum tentu besok kita bisa ibadah lagi. Jadi mari kalau waktunya ibadah, ajak anak-anak kita untuk datang ibadah bersama-sama. Perdengarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan biasakan mereka dengan hobi mereka yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Ada waktunya kita memberikan mereka mainan, tetapi ada waktunya kita bawa mereka kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan setiap hari. Jangan kita dekat dengan Tuhan kalau kita hanya mau mencari keuntungan, atau kita mau disembuhkan, atau kita mau menjadi kaya, atau kita mau melihat mujizat. Tetapi mari kita dekat dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Ajarkan itu juga kepada anak-anak kita supaya mereka bisa mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi setiap kita. Jadi dekat Tuhan itu Bapak Ibu tidak ada ruginya.
Kita dekat dengan manusia, mungkin manusia bisa mengecewakan kita. Kita berharap manusia bisa menolong kita. Tetapi kalau dia tidak bisa menolong kita, akhirnya kita kecewa. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang menjauh, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita mau mengandalkan Tuhan ataukah kita mau mengandalkan manusia dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar seperti perempuan ini. Mari mendekat kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, bawa semuanya itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan wanita ini untuk mengalami mujizat seketika itu juga dalam hidupnya. Kita bisa baca di ayat yang ke-28 dan 29. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi yang dilakukan oleh perempuan ini adalah ia memperkatakan firman. Memperkatakan firman. Firman itulah yang akan membangkitkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Seperti perempuan ini. Ketika dia dengan iman dia berkata bahwa ketika dia menjamah jubah Tuhan dia pasti sembuh. Kesembuhan itu terjadi. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, belajar seperti perempuan ini. Belajar memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Kalau dulu mungkin yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hati kita adalah kata-kata yang kotor, pikiran-pikiran yang kotor. Tetapi mari saat ini kita rubah semuanya itu. Kita isi hati kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita. Supaya apa? Kita pun dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita lemah. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman yang setiap hari kita renungkan, yang setiap hari kita baca, itu akan menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kita belajar memperkatakan firman Tuhan, maka kita akan menarik kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Karena di situ di ayat yang ke-30, Yesus sendiri berkata bahwa, kita akan baca di ayat ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi ketika kita belajar memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, lihat sendiri. Firman itu akan menarik kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Terjadi bahwa kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan wanita ini. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hidupkan firman Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita. Bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan dengan cara kita setiap hari belajar firman Tuhan. Saya pun belajar. Bukan berarti saya tidak belajar, saya pun terus belajar sampai saat ini. Ketika mempersiapkan firman Tuhan, saya tiap hari Tuhan, saya hanya bisa berkata, Tuhan mampukan saya untuk berbicara tentang kebenaran-Mu. Kalau memang Tuhan inginkan saya menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi mulut bibir saya untuk berkata-kata. Biarlah apa yang saya sampaikan adalah isi hati Tuhan, bukan perkataan saya sendiri. Saya berbicara tiap hari dalam mempersiapkan firman ini. Dan bersyukur kalau malam hari ini kita sama-sama bisa mendengarkannya. Kita sama-sama dikuatkan, iman kita sama-sama dibangkitkan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh wanita ini untuk mengalami mujizat seketika itu juga dalam hidupnya. Kita lihat di ayat yang ke-33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi apa yang dilakukan perempuan ini untuk menerima mujizat seketika itu juga dalam hidupnya, dia dengan jujur
dengan tulus, dengan apa adanya dia datang kepada Yesus. Kita belajar seperti perempuan ini. Ketika kita menerima mujizat Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah kita lari meninggalkan Tuhan. Tetapi mari ketika kita menerima mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan, kita akui, Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih kepada Tuhan. Jangan seperti kisah 10 orang kusta di Alkitab. Semuanya disembuhkan Tuhan, tetapi hanya satu yang datang kepada Tuhan kembali memuliakan Tuhan, kembali berterima kasih kepada Tuhan, kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau belajar seperti perempuan ini, di tengah-tengah orang banyak, dia berbicara kepada Tuhan, diakui bahwa dia sembuh. Hidupnya boleh menjadi kesaksian, orang mendengar, orang melihat bahwa dia sembuh. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita jadikan sebagai kesaksian supaya orang bisa melihat kasih, kuasa dan mujizat Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah menunda-nunda untuk menolong kita. Seperti perempuan ini. Perempuan ini kesembuhannya tidak terjadi besok atau lusa, tapi seketika itu juga kata firman Tuhan. Mungkin timbul pertanyaan dalam hidup kita, kenapa harus tunggu sampai 12 tahun baru perempuan ini mengalami kesembuhan? Ingat, waktu kita dengan waktu Tuhan itu beda. Dan Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk perempuan ini. Dan semuanya itu kembali kepada kedaulatan Tuhan sendiri. Dan inilah waktunya Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan perempuan ini walaupun harus menunggu waktu selama 12 tahun. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar meneladani iman perempuan ini. Teruslah kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, percayalah bersama Yesus kita akan tampil sebagai pemenang. Asalkan kita mau hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jadi kita belajar seperti perempuan ini. 3 hal yang dilakukan oleh perempuan ini. Yang pertama, dia mendekat kepada Yesus. Yang kedua, dia belajar memperkatakan firman Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, dia datang kepada Tuhan dengan tulus, jujur apa adanya. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sudah menyembuhkan dia. Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Mari kita belajar seperti perempuan ini. Belajar meneladani apa yang dilakukan perempuan ini. Sebesar apapun persoalan kita, yakinlah Tuhan sanggup menyelesaikannya ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama mengerti apa mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan malam hari ini itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Nyatakan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GAB Miracle Center Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami melihat masih banyak bangku-bangku yang kosong ketika kami beribadah kepada Engkau. Kerinduan kami Tuhan, bangku-bangku itu diisi dengan jiwa-jiwa yang rindu, yang haus akan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semuanya boleh menikmati hadirat Tuhan ketika kami boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, hamba-hamba-Mu
yang melayani Engkau di tempat ini. Berkati Bapak Gembala, berkati wakil-wakilnya, berkati kami semua para hamba-hambamu. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu GAB Miracle Center, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan hanya Engkau yang tahu. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang mengetahui keberadaan mereka. Biarlah Tuhan, dalam setiap kelemahan mereka, mereka tetap belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.